Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channelku. Pada video kali ini aku bakal melakukan perjalanan yang berbeda daripada video-video sebelumnya. Pada video kali ini aku bakal nyobain bis sleeper untuk pertama kalinya dari BSD ke Yogyakarta. Bis yang akan aku naiki sekarang yaitu bis Semeru. Dengan tarif 350.000, teman-teman udah bisa nyobain bis sleeper dengan fasilitas yang nyaman dari BSD ke Yogyakarta nih. Dan perjalanan ini akan menempuh waktu sekitar 12 jam dari BSD menuju ke Yogyakarta. Dan bagaimana nanti perjalanannya, simak terus video ini sampai selesai ya. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Saat ini aku sedang berada di Jalan BSD kilometer 8 Kota Tangerang teman-teman. Pada sore kali ini aku mau melakukan perjalanan kembali untuk ke Jogja teman-teman. Sebenarnya aku tuh kemarin tuh nggak mau langsung pulang ke Jogja teman-teman, tapi aku mau ke Madiun terlebih dahulu naik bis SSM yang sleeper itu teman-teman. Tapi karena ada hal mendadak aku harus langsung pulang ke Jogja. Nah pulang ke Jogjanya aku mau naik bis ini teman-teman, Semeru. Kenapa teman-teman? Karena yang ketujuan Jogja yang sleeper itu cuma ada Semeru. Kalau dari sini kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, jadi aku milihnya Semeru. Tadi kata agennya kalau dari sini tuh kita ditransit ke Bekasi dulu teman-teman. Aku ditransit ke Bekasi dulu teman-teman. Entar naik yang ini atau yang ini ya teman-teman. Semoga sih naik yang ini ya. Dapat 2 kelas sekaligus. Hari ini juga beda teman-teman. Aku biasanya kan pakai sepatu, pakai sendal. Biar nggak ribet, nanti kan kita naiknya sleeper ya teman-teman. Mari kita tunggu di dalam situ aja teman-teman. Untuk ruang kantor perwakilannya seperti ini, di sini terdapat AC. Dan bagi teman-teman yang mau pesan tiketnya by WA bisa chat di nomor tersebut teman-teman. Dan di sini juga penumpangnya ternyata lumayan ramai ya. Nah, di sini datang lagi satu unit Semeru sleeper teman-teman. Kira-kira tujuan mana ini teman-teman? Dan apakah nanti kita ditransit dengan unit itu atau unit double decker ini? Semoga sih naik yang tingkat ini teman-teman. Nah, akhirnya ini aku ditransit dengan bis double decker yang ini teman-teman. Lumayan beruntung sih. Sebenarnya bis ini memiliki tujuan akhir ke Malang ya teman-teman. Dan nanti aku pindah bis lagi di Bekasi. Oke, pukul 16.43 ini kita dipersilakan untuk masuk ke dalam armada. Kira-kira aku bakal duduk sementara di mana ini teman-teman? Di bawah kah? Di atas? Mari kita masuk terlebih dahulu. Untuk seatnya di mana kak? Kak Rio 1A. 1A. Sebentar, saya lewat dulu. Atas nama siapa? 2F. Nah untuk sementara aku duduk di seat nomor 1A. Ruangannya seperti ini teman-teman. Oh, by the way ini naiknya tadi lumayan repot teman-teman. Jadi aku naik ke satu-satu stepnya terlebih dahulu dan aku pegangan baru aku naik ke sini teman-teman. Nah untuk ruangannya kurang lebih seperti ini dan kira-kira begini untuk legroomnya. Oke teman-teman, mari kita review sedikit untuk ruangannya. Untuk jaraknya sih lumayan jauh ya, jadi itu masih cukup untuk naruh barang-barang. Dan di atas ini terdapat TV LCD dan Android tentunya. Dan di sebelah sini ada cup holder serta tombol untuk merebahkan seatnya ini teman-teman. Nanti teman-teman tinggal pencet seperti ini, nanti maka belakangnya akan merebah ke belakang. Lalu apa lagi ya? Oh dia di atas sini ada lower AC nya ini. Dan ini ada colokan untuk charger Type C dan Type A. Dan jangan lupa ya teman-teman, untuk di bis itu dilarang buat ngecas laptop sama power bank. Dan ini AC nya untuk mengarahkan anginnya cukup digeser gini.
Oh, ini pukul 16.48 bisnya diberangkatkan dari kantor perwakilan PO Semeru yang ada di BSD, teman-teman. Dan di sini terdapat bantal yang apabila kita buka di resletingnya maka akan menjadi selimut yang tebal ini, teman-teman. By the way, ini mana ya resletingnya? Oh, ini teman-teman. Nah, nanti tinggal dibuka aja, maka nanti bantalnya bisa menjadi selimut yang tebal. Di sini juga terdapat bantal yang lumayan empuk sih. Di belakang sini juga terdapat palu pemecah kaca untuk keadaan darurat. Waduh, apa ini teman-teman? Mungkin dari penumpang sebelumnya ya teman-teman. Di sebelah kanan sini juga terdapat footrest yang bisa kalian gunakan untuk sandaran tangan. Dan di sini juga ada gorden, bisa ditutup seperti ini untuk privasi ya. Nah, tinggal ditutup seperti ini dan jadi deh ruangan pribadi. Oh iya teman-teman, setelah dari BSD, pemberhentian pertama kita ada di Poris teman-teman. Jadi ini kita sedang melakukan perjalanan menuju ke Poris Pelawat, Kota Tangerang. Oh, ternyata tirai bagian jendelanya ada di sebelah sini nih teman-teman. Untuk cara makanya tinggal ditarik seperti ini. Nah, nanti bakal turun dan bisa menutup seperti ini teman. Dan untuk cara mengembalikannya tinggal ditarik sedikit, nanti bakal naik. Dan ternyata ini udah agak seret nih teman-teman, jadi aku agak susah nih ya gini. Loh, ternyata kita udah melewati terminal Poris nih teman-teman. Kok nggak masuk ya? Apa nggak ada penumpangnya atau bagaimana? Nggak jauh dari terminal Poris ini kita berhenti lumayan lama nih teman-teman. Ternyata di sini kita menaikkan penumpang. Tapi aku perhatiin dari tadi nggak ada kantor perwakilannya nih teman-teman. Aneh. Nah, ini pukul 17.22 kita diberangkatkan kembali. Dari tadi aku merhatiin ini teman-teman, kok nggak ada kantor perwakilannya? Atau udah ada janjian dari pihak kru dengan penumpang? Atau bagaimana? Kurang tahu juga aku teman-teman. Pukul 18.10 ini kita masih menaikkan penumpang di SPBU Koko Kalideres teman-teman. Di sini kita menaikkan beberapa penumpang, lumayan banyak sih. Tuh teman-teman, lumayan ramai juga sih. Pukul 18.11 ini kita langsung diberangkatkan dari SPBU Koko di Kalideres. Nah, ini 18.48 menaikkan penumpang kembali. Di sini penumpangnya lumayan ramai ya teman-teman. Ini di
dekat Eroda. Mungkin di sini ada agennya, di sana atau di mana? Oke, ini pukul 18.51 diberangkatkan kembali setelah menaikkan beberapa penumpang. Dan di sini agennya ini di mana teman-teman? Atau apakah di sekitar ruko-ruko itu? Dan ini ada agennya Harapan Jaya teman-teman. Nah, pukul 19.50 ini sedang berada di Terminal Pulau Gebang. Dan di samping ini juga ada bis Rosalia ini teman-teman, pakai sasis Volvo. Dan di sebelah sana ada Juragan 99 nih teman-teman. Kalau tidak salah di sini jurusan Malang Jakarta dan sebaliknya. Nah, ini kita diberangkatkan kembali dari Terminal Pulau Gebang pada pukul 20.06. By the way, ini AC-nya dingin banget nih teman-teman, serius. Udah aku arahin ke kaca nih padahal teman-teman. Kalau naik bis ini teman-teman wajib pakai selimutnya sih ini, biar gak kedinginan. Bangun-bangun ini ternyata udah ada di Bekasi Timur teman-teman. Waktunya aku tuker unit nih. Jadi bis Semeru di Bekasi Timur ini dia masuk ke gang ya teman-teman. Dia punya kantor office di belakang mall, kalau nggak salah mall sih teman-teman. Dan untuk Juragan 99 dia juga punya office di sini teman-teman, cuman sebelahan sama PO Semeru ini. Nah itu teman-teman, untuk kantornya ada Juragan 99 juga di sebelahnya PO Semeru teman-teman. Oke teman-teman, ini aku pukul 20.32 baru aja tiba di Bekasi, dan aku ditransit ke bis yang itu teman-teman. Gak masalah sih, karena ini udah diinfo dari tadi pagi juga, jadi nggak dadak gitu teman, jadi nggak kaget. Jadi kita langsung aja untuk naik ke dalam bis yang ini ya. Ini bakal nganterin aku untuk ke Jogja. Yuk langsung masuk aja. Oke, aku barusan sudah tuker ke bis yang baru, dan ini pukul 20.36 kita langsung diberangkatkan dari Bekasi nih teman-teman. Oh ya, ini barusan kita dibagiin snack selepas dari kantor Bekasi. Nah, ini dia untuk snacknya, dan kita juga dapat air mineral ya teman-teman. Ada logonya Semeru. Mari kita review untuk isi snacknya teman-teman. Nah, di dalam sini ada roti. Ini ada roti teman-teman. Dan ada apa lagi ya? Nah, di sini ada apa ini? Semacam makanan kering lah. Dan di sini juga ada nabati ini teman-teman. Totalnya ada 3 snack dan 1 air mineral. Oh ya, ini kurasa kok bantalnya agak keras ya daripada yang tadi. Dan ini tombol reclining seatnya juga agak aneh. Jadi kalau ku pencet yang maju dia bakal mundur nih teman-teman. Jadi kebalikannya. Mungkin nanti bakal ada perbaikan. Nah tuh, kebalikannya teman-teman. Jadi kalau maju dia bakal mundur, dan kalau mundur dia bakal maju. Dan ini juga ada tombol pijat, nanti di sini bakal bergetar. Nah, dan ini juga ada USB Type A aja ya teman-teman, ada 2. Kalian bisa ngecas di sini. Dan ingat, dilarang untuk power bank dan laptop. Lalu di depan sini ada AVOD. Nah,
Jadi ini touchscreen ya teman-teman. Nah ini tinggal dipencet seperti ini, nanti bisa teman-teman pakai. Dan apa lagi nih teman-teman? Nah di sini ada korden untuk privasi. Ini juga ada voice. Waduh, tempat kordennya cepet nih teman-teman. Udah dari awal gini ya teman-teman, bukan karena aku. Dan di sini juga ada korden, nanti bisa ditutup. Ada dua ya nih teman-teman. Serta untuk legroomnya menurutku ya lumayan sih, masih bisa buat selonjoran dan taruh barang, masih lumayan longgar. Oke lah menurut. Sip dah. Dan ini juga ada bantal seperti tadi. Kalau dibuka resletingnya nanti bakal jadi selimut yang tebal. Nah ini dia teman-teman, setelah resletingnya dibuka nanti dia bakal jadi seperti ini. Ya lampunya dimatiin nih teman-teman, kelihatan dong. Nah pokoknya dia nanti bakal jadi selimut yang besar. Dan nah ini kita udah masuk di tol. Kayaknya setelah ini aku bakal lebih banyak istirahatnya deh daripada videonya. Soalnya ini pertama kalinya aku naik bis sleeper dan nyaman teman-teman. Nggak kayak biasanya, kalau biasanya aku nggak gampang tidur, tapi ini bawaannya pengen tidur mulu gitu. Nah, aku baru aja bangun nih teman-teman. Pukul 22.42 ini kita sampai di rumah makan Taman Selera di Cikamurang ya teman-teman kalau nggak salah. Dan kita bakal melakukan servis makan di sini. Nah untuk di bagian deretan sini ini banyak sekali bis Sinarjaya nih teman-teman. Karena bis Sinarjaya ini untuk servis makannya di sini nih. Tuh teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan di depan tadi tuh ada lagi teman-teman. Pokoknya banyak di sini Sinarjaya yang servis makan teman-teman. Ternyata bis SSM yang pengen aku naikin servis makannya juga di sini teman-teman. Tuh, SSM ada Gemaraya juga, servis makannya juga di sini. Nah, aku baru aja ngambil servis makan. Di sini ada nasi, ayam, ada bihun juga, sambal, kerupuk, dan ada semangka juga. Dan ini juga ada teh hangat tentunya. Karena tadi di bisnya sumpah dingin banget teman-teman. Oke, mari kita makan terlebih dahulu. Oke teman-teman, aku barusan melakukan servis makan di RM Taman Selera Cikamurang ya teman-teman. Di sini merupakan rumah makan dari PO Semeru. Tapi setauku sebelumnya tuh dia ada di Taman Sari Cipali ya teman. Tapi mungkin saat ini udah pindah ke sini. Nah di sini ada unit Semeru yang tujuan Malang, yang kayaknya yang tadi nganterin aku dari BSD ke Bekasi deh. Dan di sebelahnya lagi ada Bisco. Nah yang ini bakal nganterin aku ke Jogja ya. Dan sebelahnya lagi ada Tiara Mas teman-teman. Jadi yang tujuan ke Surabaya kah atau tujuan yang ke nyebrang pula nih teman-teman, kurang tahu. Di sebelah sana ada Murni Jaya, kayaknya lagi maintenance teman-teman. Nanti di bagian mana ya, bagian sana atau bagian sana nanti ada Sinar Jaya, banyak banget teman-teman. Karena memang Sinar Jaya ini makan servis makannya di sini ya. Dari semua tujuan dia makannya di sini. Oke. Overall makanannya enak sih. Mantap juga. Dan mari kita tunggu bis kita untuk berangkat ya. Nanti yang berangkat ini terlebih dahulu, terus yang sana unitku. Oke. Oh iya, tadi belum review toiletnya ya teman-teman. Mari kita review terlebih dahulu di sini. Nah di sini ada pantry juga, mini pantry. Dan untuk toiletnya di sebelah sini,
Untuk pantry-nya ada kopi, ada teh juga. Nanti untuk cupnya ada di situ. Dan ini ada pengaduk dan gula. Untuk tempat sampahnya di bawah situ. Dan ini untuk air panasnya dan ini untuk air dinginnya. Oke, untuk toiletnya di sini. Mari kita review. Untuk toiletnya lumayan oke sih. Ya standar. Di sini ada water flush. Itu ada keran juga, tempat air serta di sini untuk buang air kecilnya. Dan tidak boleh untuk buang air besar ya teman-teman. Oke, mantap. Mari kita tutup kembali. Ya. Mari kita kembali ke depan terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini pukul 23:22 diberangkatkan kembali dari rumah makan Taman Selera. By the way, ini kacanya berembun ya teman-teman, nggak kelihatan nih di luar karena saking dinginnya ini AC-nya teman. Saranku sih teman-teman pakai selimut ya kalau naik bis Semeru ini, karena AC-nya memang dingin sekali nih teman-teman. Tuh teman-teman, nggak kelihatan sama sekali kan, saking berembunnya. Dan untuk di sebelah sini ini merupakan parkiran dari PO Sumber Alam. Kalau dari barat, di Sumber Alam ini servis makannya di Taman Selera sini juga ya teman-teman. Nah, selepas dari rumah makan, ini kita langsung masuk tol. Dan ternyata bis M-Tran yang sleeper juga servis makan di sini, teman-teman. Baru tahu juga. Bangun-bangun sudah hampir jam 4. Ini kita udah masuk di daerah Salatiga. Sudah lepas Semarang ya, teman-teman. Dan bentar lagi kita bakal sampai di Jogja. Untuk bisnya ini kalau nggak salah dia mau lewat di daerah Magelang teman-teman, gitu. Oke teman-teman, ini hampir jam 6 pagi kita tiba di Terminal Jombor.
di depan terminal Jombor sih, bukan di dalamnya. Ini kita akan menurunkan beberapa penumpang. Itu ada PO Haryanto Patas teman-teman. Itu tujuan ke Kudus, Jepara kalau nggak salah ya. Oke, ini pukul 6:05 diberangkatkan kembali dari depan terminal Jombor. Setelah ini kita akan menuju ke tujuan akhir di Semeru Trans kantor Gading ya teman-teman. Silakan Kak, penurunan Gading. Oke teman-teman, aku udah tiba di Semeru Gading. Belakangnya di sana. Dan ini bisnya melanjutkan perjalanan ya. Mungkin mau ke parkirannya atau ke poolnya. Kayaknya mau cari sarapan dulu sih. Kita coba ke sana ya. Oke teman-teman, aku baru jalan dari kantornya Semeru yang ada di sana. Dan nggak nemu sarapan dan aku memutuskan untuk langsung ke halte Trans Jogja. Ini dia rutenya ke Giwangan ya. Dan untuk PO Semeru menurutku udah cukup baik. Dan ini untuk waktu tibanya ya udah agak siang teman-teman, sekitar jam 7-an, setengah 7. Dan ada beberapa hal yang juga perlu dibenahi. Contohnya tadi di bagian gorden ya. Dan untuk tombol-tombol tadi juga menurutku kayaknya perlu diperbaiki. Tapi untuk overall untuk after salesnya dan pelayanannya sih oke ya. Jadi armada juga udah yang terbaru dan udah nyaman dan senyap. Ya kurang lebih seperti itulah, yang ada yang perlu diperbaiki dan ya begitu. Oke, mari kita langsung ke terminal Giwangan. Kita tunggu terlebih dahulu Trans Jogja.